datang, hup sebar 2 bar balik gitu loh. Cuman ya balik lagi HP ekonomi mungkin yang akan dimenangkan oleh teman-teman dari Onyx Prime, tapi kalau untuk masalah damage BTR by Vitality yang menurutku bakalan merajalela untuk di early game-nya. Oke, tapi jangan lupakan ini adalah match point untuk Onyx Prime. Tinggal satu langkah lagi untuk mereka menuju ke pool 1-0. Dan apakah dari Bigetron by Vitality Ladies mampu untuk memperpanjang gamenya? Karena kita prediksi bisa jadi ada satu game yang tercuri juga nih. Dan ini kesempatan terakhir juga yang untuk dimanfaatkan. Dan kita akan langsung menuju ke Land of Dawn. Ini dia game point untuk teman-teman dari Onyx Prime tentunya dengan Zhang-Zi dengan Grok jungle yang dibawakan. Aku penasaran dari segi rotasinya, dari segi skill resource-nya bakalan dimaksimalkan seperti apa. Karena cukup unik dengan adanya pertemuan dengan Fredrin juga nih untuk di game kali ini, yang berarti dengan tank jungle juga. Early power untuk Turtle sama-sama punya, tinggal bagaimana cara eksekusinya aja. Dan seperti yang tadi aku bilang, untuk damage BTR by Vitality, untuk HP ekonomi dengan kiting masih dengan Onyx Prime. Yep, peraduan di area Little Wonder masih bisa diamankan oleh Vival, tapi Vivian tadi agak sedikit kena poke ya. Akhirnya ngebuat dari HP-nya juga nggak terlalu banyak, sehingga akhirnya penguasaan dari area River ini agak sedikit terhambat untuk Bigetron by Vitality. Tapi dengan adanya Little Wonder menjadi awal yang baik, tapi Vivian terlalu dalam nampaknya. Flicker juga tidak membuat dirinya selamat. First Blood didapatkan di tangan dari Killua. Pressure yang harusnya bisa dipegang sama Bigetron by Vitality justru akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Onyx Prime untuk saat ini, Ji. Ya, kita tahu sendiri lah untuk Varsha punya early damage yang benar-benar oke banget gitu loh. Apalagi dengan Wings by Wings juga ngebuat dia juga cukup fleksibel untuk in and out-nya di arah mid lane. Dan bahkan aku ngeliat dari segi rotasi ya, Samuel ini benar-benar peganginnya ternyata Killua banget nih. Untuk groknya dari Zhang-Zi ya udah dibiarkan dulu aja untuk farming dan segala macamnya. Tapi begitu ada team fight, Samuel yang kasarnya jadi head captain ya di segala team fight yang ada gitu. Dan Chell bottom lane. Waduh, bakal coba untuk ditabrak lagi, tapi harusnya nggak bakal ada agresivitas yang terlalu berarti ya. Masih fokus untuk farming dulu satu sama lain aja, sambil menunggu nantinya di area Turtle akan seperti apa. Karena harusnya peraduan dari Turtle, ini Onyx Prime punya power yang jauh lebih kuat, Ji. Iya, aku setuju dan wow. Tectonic Charge dengan adanya satu buah Bitter Ice Strike Guiding Wind combo yang begitu manis ditujukan oleh Onyx Prime dan membuat dari Chini pun harus mundur. Vival yang hilang dari Bigetron by Vitality tanpa adanya power lagi dengan Retribution. Fumeko terjebak, ditutup lagi jalan pulangnya dengan Enter Rampart dan bakal coba untuk dipegang kembali oleh Narashi. Satu persatu pemain-pemain dari Bigetron by Vitality yang terabsen membuat dari Onyx Prime akan semakin leluasa untuk menguasai area dari Turtle. Tapi Vival mencoba untuk meninggalkan area purple buff-nya, masuk ke area dari Turtle dan bahkan di arah bottom lane 1v1 situation yang ngebuat akhirnya dari sosok Chell pun harus mundur lagi dan lagi. Tertutup jalannya, ada kontes paksa yang dilakukan, tapi Chini yang mendapatkan Turtle yang pertama untuk Bigetron by Vitality, walaupun in the end dirinya pun harus tumbang. Yes, kita bisa ngelihat bagaimana dari Onyx Prime untuk di team fight pertamanya itu bagus banget karena adanya momentum dengan Tectonic Charge. Cuman harus diingat, damage source utama mereka itu baru di tangan Varsha sendirian. Glue dan juga Grok bukan tipikal yang damage tinggi dari early game. Jadi emang agak sulit untuk bisa memakan Turtle di saat respawn time itu baru sekitar 5 detik saja bagi BTR by Vitality. Maka dari itu, BTR by Vitality juga sangat pintar menurutku. Mereka tahu, oke, kita tumbang dari awal, tapi selama kita masih bisa ngejar ke arah Turtle-nya, dan mereka berani untuk mengejar Turtle walaupun juga telah tumbang, terbukti mereka bisa mendapatkan Turtle pertama dan setidaknya meminimalisir kerugian 2 death yang diamankan di team fight tersebut. Ini team fight-nya bagus banget sih, tadi sangat satisfying gitu loh. Tectonic Charge, Feeder Ice Strike-nya pindah, digeser bukan pakai flicker kan, karena kan dia mau purify. Diangkat dan dibawa dengan adanya Guiding Wind. Dan itu sangat-sangat satisfying ya kalau kita ngelihat Symphony of Skill yang dibawakan oleh Onyx Prime. Karena bagus banget sih, tadi kayak ini combo yang lama banget dan akhirnya dimunculkan kembali sama Onyx, Ji. Iya, dan terbukti benar-benar jalan dengan mulus gitu loh. Bahkan kita ngelihat bagaimana, ya balik lagi comms dijalankan oleh Onyx Prime dengan sangat-sangat mulus. Samuel udah langsung ngejemput begitu aja, langsung tergeser. Dan aku harap ada hal seperti itu lagi sih yang bisa dilakukan oleh Onyx Prime. Karena balik lagi, mid lane mereka menjadi dasar dari damage mereka juga, Will.
Yap, dengan adanya satu buah Circling Eagle, Tekno Recharge bahkan kali ini satu lagi Final Slash yang dikeluarkan oleh Vivian ternyata belum berhasil untuk bisa membuat akhirnya ada point kill yang ditabung oleh Bigetron by Vitality. Vivian yang justru harus tumbang. Dengan ada Spirit of Destruction yang memang connect tapi Narashi tertiba dengan ada Falling Star Moon dari Fumi Echo tapi HP-nya terlalu tebal dan tidak ada damage yang cukup yang akhirnya ngebuat belum ada point kill dan akhirnya Fumi Echo mengejar membuat akhirnya dari Samuel pun harus menelan point death pertamanya. Tapi di arah bottom lane, 1v1 situation. Kalau kita lihat dari minimap, Chell HP udah low banget dan akhirnya masih bisa selamat. Dan di area yang lain, Turtle menjadi satu buah kesempatan yang bisa diambil pula oleh Bigetron by Vitality, Choji. Yap, dan ini benar-benar bagus banget tapi top lane. Tapi masalahnya kali ini sudah mau ditutup lagi dengan Earthen Rampart. 3 pemain dari Bigetron by Vitality Retribution terlihat dan ternyata berhasil didapatkan oleh Vival karena tadi di area Turtle dia nggak ngeluarin retri walaupun di area bottom lane masih ada nafas juga untuk Fenzu bisa mendapatkan satu buah outer bottom turret yang walaupun akan coba untuk dibalas oleh Fumi Echo. Jujur, ini walaupun dari BTR by Vitality ya, mereka baru dapetin 1 point kill. Tapi menurutku ini udah bagus banget early game-nya dari BTR by Vitality. Mereka bisa masih counter setup, mereka tahu persis gameplay-nya Onyx Prime seperti apa. Mereka nggak bakalan bisa banyak gerak sebelum Bruno-nya dari Fenzu tuh datang gitu loh ke dalam team fight. Makanya mereka tetap nge-push, bahkan kebalikannya sekarang di game ketiga mereka yang nge-push orange buff dari Onyx Prime. Menurutku ini adalah langkah yang bagus banget, tapi mereka harus tetap atau mungkin bahkan naikkan tempo dari pressure seperti mid lane. Terlihat lagi dengan adanya kembali ya Rough Wave yang dibuka untuk bisa melarikan diri dari Cini. Dan at bottom lane, recall, Chell untungnya masih sempat untuk maksimalin recall-nya karena tadi predict move yang dilakukan oleh Killua juga mengenai posisi dari Chell ini masih belum berhasil. Ya, itu benar-benar tipis banget sih. Tapi ya Zantuzi, aku pengen bahas juga tadi dia membawakan Assassin Emblem untuk di game kali ini dan item pertamanya itu langsung ke arah Blade of Heptasis. Jadi emang kayaknya bakalan benar-benar fokusin banget ke damage potential sih. Namun, kita juga harus ingat bahwa Blade of Heptasis memberikan sedikit HP juga. Killua di lain sisi dengan 3 kill annulled dan juga 2 assist sepertinya tugasnya udah nggak bakalan terlalu berat lagi masuk ke menit yang ke-7. Mengingat bahwa Bruno dari Fenzu sudah mendapatkan 1 turret dengan item yang lumayan juga, bahkan sudah mengamankan Malefic Gun, membuat akhirnya Onyx Prime sepertinya udah benar-benar fully loaded untuk team fight besar-besaran, Aul. Yap, dengan feeder ice track yang kembali dibuka ya, hanya untuk bisa menzoning pemain-pemain dari Bigetron by Vitality. Tapi itu akan menjadi informasi nantinya di dalam satu buah team fight. Kalaupun memang ada Tectonic Charge, gak akan ada fall up damage burst secara pasti. Walaupun kali di Fumi Echo bakal coba untuk di-commit lagi dengan Circling Eagle. Tertangkap sudah dan jalan pulangnya benar-benar ditutup. Entah rapatnya begitu baik. Kali ini menyisakan 4 pemain saja dari Bigetron by Vitality. Dan harusnya akan menutup sedikit dengan adanya Perfect Turtle. Tapi masalahnya Vival sendirian. Zantizi masih punya retribution untuk menggagal Perfect Turtle. Dan bahkan Vival hanya menyerahkan nyawa begitu saja. 2 pemain dari Bigetron by Vitality yang berhasil untuk dihilangkan. Ini ngebuat dari Onyx Prime kembali menambah pundi-pundi gold yang mereka sempat ungguli. Ya, dan ini ngebuat teman-teman dari Onyx Prime kembali lagi memegang tempo mereka. 1 turtle saja ditambah dengan tambahan 2 point kill, ngebuat mereka punya leading yang jauh lagi di angka 2000 gold. Dan bahkan kita ngeliat bagaimana in damage-nya dari Killua. Top lane. Masalahnya di top lane terlihat ya Cini berjalan ke arah yang berlainan, tapi Tectonic Charge Zantizi berhasil untuk bisa menumbangkan sang kakak yang lagi coba untuk bahu-membahu juga mendapatkan sedikit objektif di arah top lane. Dan masalahnya Cini sneaky peeky positioning yang sebenarnya tidak terdeteksi sama sekali, tapi memilih untuk recall kah? Akankah ada target yang optimal? Karena sepertinya Killua akan melewati jalur yang diinginkan juga. Namun agak sedikit ada ragu-ragu yang terlihat. Tapi Fenzu yang akan menjadi target. Masalahnya kali ini Fenzunya terlihat. Dan masih ada lagi escape tools yang dilakukan. Kali ini Cini-nya tidak sempat untuk bisa memberikan burst damage secara maksimal. Dan bahkan itu akan menjadi informasi karena Fenzunya nggak punya Purify. Itu menjadi target dan bahkan Cini-nya harus hilang. Gagal memberikan surprise attack yang justru membuat akhirnya dari Bigetron by Vitality merasakan kerugian sendiri. Tectonic Charge! Again, Vivian menjadi korban. Dan bahkan double kill kali dikantongi oleh Fenzu. Akan dikejar kembali karena lihat Fumi Echo-nya dipegangin terus-menerus. Gak bisa lagi dikasih jalan pulang triple kill. Diamankan oleh Fenzu.
Satu langkah dengan niatan baik mencoba untuk melakukan adanya pick off, namun ternyata tidak terdeliver yang pada akhirnya membawa malapetaka bagi BTR by Vitality. Ini yang akhirnya ngebuat mereka sangat rugi dengan kehilangan 3 player sekaligus. Apalagi kita ngeliat bagaimana tadi Fenzu yang mendapatkan power dari killnya. 1 poin kill di tangan ngebuat akhirnya dari segi damage potensial makin oke lagi. Dan ini ngebuat Cini dengan 2 kali tumbang. Kalkulasi damage-nya benar-benar harus presisi loh, karena kalau enggak takutnya kayak tadi dapetin momennya tapi damage-nya nggak cukup ul, apalagi dengan posisi Lord yang sudah standby di menit ke-9. Wah ini lagi ya, bener-bener hit or miss. Karena masih ada Purify juga untuk bisa menyelamatkan Samuel. Dengan kali ini Tectonic Charge against Zantizi. Dengan ada follow up Fenzu, mega kill dikantongi. Hilangnya Vival sang pemegang Retribution. Ini akan membuat dari Lord semakin terbuka dengan cukup bebas bagi Onyx Prime. Bumi Echo beserta Vivian akan mengintip juga. Tapi sebenarnya nggak bakal banyak yang bisa dilakukan selain Zantizi masih punya Retribution 0 poin untuk bisa membuat dari Turtle jatuh ke tangan dari Onyx Prime. Teamfight tidak terelakkan. Killua membuka lagi dengan Evident Iceland Unstoppable dikantongi oleh Fenzu. Satu persatu pemain-pemain dari Bigoton by Vitality yang sudah mulai terabsen membuat mereka pun harus memilih untuk mundur, tapi masalah Cini sendirian di depan. Pro PvP gak kena karena siapapun dan tertutup jalan pulangnya Arsen Rapat yang begitu menyebalkan dari Zantizi. Dibuat akhirnya ada Bigetron by Vitality. Mereka bisa maju tapi nggak bisa mundur. Yes, permainan pick off yang bagus banget diawali dengan Vival yang hilang terlebih dahulu, tapi mid lane belum sampai situ aja, bahkan Veteran Strike Aul. Yap, Bumi Echo masih mencoba untuk memasang badan lini paling depan, mengusir pemain-pemain dari Onyx Prime agar inner turret yang masih bisa dipertahankan. Wah, ini Onyx Prime udah bener-bener prime banget sih menurutku. Dengan masalahnya Fenzu untuk di game kali ini. Dia dapetin power spike-nya itu dari min 10. Kasarnya dengan 1 lot ini mereka tuh bisa paksa untuk endgame menurutku pribadi. Apalagi dengan adanya power Matilda juga, in L kan jadi bener-bener gampang banget dan kayak gini. Yap, karena temboknya sudah mulai kena 3 orang sekaligus. Feeder Ice Strike dan bahkan di follow up lagi dengan adanya DBS dari Fenzu. Monster kill diamankan, Vival yang menghilang. Lord akan berjalan di arah bottom lane. Base turret yang sudah mulai terdobrak. 5 pemain dari Onyx Prime sudah mulai mencicil kembali bagaimana defensif yang akan digedor oleh Onyx Prime. Tapi Bigetron by Vitality, mereka mengirimkan adanya Fumi Echo untuk bisa setidaknya ada 1 lane yang bisa dipertahankan juga, yaitu di arah top lane. Tapi tidak berhenti karena balik lagi revive-nya tidak mengenai karena siapapun. Feeder Ice di arah belakang mengusir pemain-pemain dari Bigetron by Vitality untuk saat ini dan bahkan Cini masih hilang di tangan depan. Ikan Fumi Echo faktor 2 itu sudah mulai dihancurkan oleh Onyx Prime untuk saat ini, menyisakan 4 poin saja dan double kill diamankan oleh Fenzu dan bahkan unstoppable dari Killua. 2 pemain yang tersisa mampukah untuk bertahankan dan masih ada katapult terakhir. Fokus menuju ke arah Beisia dan kali ini Onyx Prime yang akan menuju ke pool 1-0 atas Bigetron by Vitality. 3-0 tanpa balas. 13 menit, dan 12 menit. Itulah waktu yang diperlukan oleh Onyx Prime memenangkan match mereka di Progressive Round 1 hari ini.